Dan pemirsa, saat ini kami sudah bergabung bersama Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, Teresia Sormin, yang sekaligus ikut mendampingi pemeriksaan korban. Selamat sore Ibu Teresia. Selamat sore Ibu. Ibu Teresia, kondisi korban saat ini seperti apa Ibu? Secara Baik, fisik dan juga secara psikologis. baik kami jelaskan tadi informasi yang saya dengarkan bahwa Kepala UPTD itu salah, ya. Beliau terlapor DA itu bukan Kepala UPTD. Dia Apa hanya jabatannya Bu? anggota saja dari lembaga masyarakat. Anggota badan dan lembaga masyarakat. Tapi betul Lembaga masyarakat P2 TP2. yang bersangkutan memang sering berada di kantor pusat pelayanan terpadu tersebut ya Bu ya? Ya, dia kan lembaga masyarakat salah satu anggotanya. Jadi bukan merupakan perangkat daerah. Bukan pegawai ya Bu, hanya relawan? Bukan, ya relawan. Baik, berarti beliau tidak ada kontrak gitu ya Bu ya? Nggak ada, Bu. Itu yang cerita selama ini yang perlu saya klarifikasi. ASN tidak benar. Ketua ataupun kepala tidak benar. Baik, Dia hanya Ibu, sebatas- kami ingin mengonfirmasi lagi bahwa pelaku adalah relawan di P2 TP2 ya Bu? Iya, pengurus anggota. Kondisi hari ini kan ada pemeriksaan di Polda, jadi BAP, kondisi korban sehat walafiat. Baik, Ibu, jika memang pelaku adalah relawan atau anggota lembaga masyarakat, seperti apa memang Bu sistem rekrutmennya yang berlaku di sana? Itu pengangkatannya tahun 2016. Ya. Kemudian pengangkatannya ada di wilayah kewenangan Kabupaten Lampung. Baik, seperti apa Ibu sistem rekrutmennya hingga orang seperti itu bisa diterima Ibu? Karena memang selama ini dia berkecimpung di kegiatan kepedulian anak. Baik, sistem rekrutmen kemudian psikologi tes itu seperti apa ya Ibu ya? Nah, itulah yang di provinsi tidak dilaporkan, karena yang membentuk itu adalah kabupaten. Baik, sejauh ini dari Dinas PPPA Lampung akan menyelidiki ke situ Ibu bagaimana sistem rekrutmennya? Oh iya, kita ke depan dengan kejadian ini, kita akan evaluasi semua lembaga-lembaga masyarakat yang dibentuk dalam rangka pedulian terhadap anak. Baik, Hari ini, sore ini saya mendapatkan surat dari Polda Lampung, korban dititipkan di rumah aman yang pemerintah provinsi miliki, yang di bawah Dinas PPPA yang saya pimpin. Berikut juga ayahnya dan adiknya umur 3 tahun. Tadi berita yang melaporkan ibunya PMI pekerja migran di Malaysia. Baik. Ayahnya kerjanya buruh pembuat bata. Anak berusia 14 tahun, baru lulus SD. Nanti kami melindungi dan mendampingi. Kami punya tim asesmen yang terdiri dari psikologis klinis. Kami dampingi di sisi psikolognya. Kemudian kami juga mempunyai pendamping di bidang hukum. Baik. Apabila dia nanti proses pidana. Baik, Ibu Teresia, seperti apa sih Bu sistem pendampingan korban pelecehan seksual, terutama anak yang berada di bawah naungan rumah aman hingga bisa terjadi pemerkosaan hampir 20 kali, Bu? Jadi kejadian ini pertama sudah ada pernah kejadian NF ini tahun 2019. Pendampingnya adalah yang terlapor saat ini, Pak DA. Sudah pernah ada kasus ini tahun 2019, tapi yang bersangkutan tidak dikeluarkan apa gimana Ibu? Ya bukan gitu. Lain, pelakunya adalah pamannya sendiri. Jadi ini sebenarnya adalah kejadian kedua kalinya dengan pelaku yang berbeda ya Bu? Ya, prosesnya sudah selesai dan divonis 13 tahun penjara. Paman kandungnya.
Berarti sebelum korban sudah mengalami kejadian serupa sebelum ini oleh ya, pamannya sendiri begitu ya? ya, Dan akhirnya dan dibawa ke rumah aman ini dan akhirnya terjadi lagi begitu Ibu? iya. Iya, yang Jadi saya tanyakan adalah seperti apa Ibu pengawasan ketika seorang korban berada di rumah aman hingga bisa terjadi perkosaan di rumah aman yang ya itu katanya aman. sebenarnya bukan Kabupaten Lampung Timur itu belum memiliki rumah aman. Oke, jadi itu adalah apa Ibu? Tempat bernaung korban itu apa? Dia numpang di rumah. Kalau melihat ceritanya tadi, dia dengan terlapor itu sudah sering katanya, ya kan? Waktu kasus pertama, pendamping NF itu adalah Bapak DA terlapor, sehingga pamannya itu sampai dipidana 15 tahun itu hasil pendampingan dari Bapak terlapor. Baik, Ibu, pertanyaannya adalah pendampingan seperti apa yang ada di rumah aman, Ibu? Oh, pendampingan kami akan melakukan assessment. Kami mempunyai tim itu dari psikolog klinis, pendamping advokasi, kemudian pendamping di pendidikan. Jadi Provinsi Lampung telah memiliki rumah aman, mereka akan kami lindungi di rumah aman. Baik, Ibu Teresia, Ya. seperti apa sih Bu pola pendampingan antara pendamping dengan korban? Yang adalah ini korbannya di bawah umur dan pendampingnya itu berbeda jenis kelamin Ibu. Apakah memang mereka berdua saja tidak didampingi orang tua atau apakah boleh pendampingan ini hanya berdua saja tanpa ada orang ketiga yang mungkin adalah orang tua atau keluarga dari korban? Seperti apa sih Bu pola pendampingan di sana hingga korban dan pendamping yang adalah pelaku ini bisa berada berdua saja gitu Bu? Ya kalau melihat dari hasil pemeriksaan tadi, pendampingan itu sudah selesai kasusnya. Ya, sudah selesai oleh Bapak itu. Pendampingan Bapak, sudah selesai. sudah selesai kasus pertama. Pemerkosaan itu terjadi pada saat masa pendampingan apa pasca Ibu? Pasca. Setelah. Kejadiannya Iya. di mana kalau saya boleh tahu Ibu? Saya nggak tahu itu. Itu polisi sedang menyelidiki di mana kejadiannya. Cuman kalau berita yang kami terima itu di rumah aman. Sedangkan Lampung Timur itu belum memiliki rumah aman. Belum memiliki rumah aman. Disebut apa Bu sementara rumah tersebut? Ya kalau di media disebut rumah aman. Tetapi sampai dengan saat ini rumah aman belum ada. Dulu ada rencana memang mau dibentuk rumah aman. Tapi sampai dengan sekarang ya pembangunannya itu menurut keterangan. Jadi bisa dibilang rumah aman sementara ya Bu ya itu ya? Ya, ya. Berarti seharusnya fungsinya tidak jauh berbeda dong Bu dengan rumah aman? Kemarin itu ruang kreatif Pak Bu, namanya itu rumah kreatif. Tapi juga difungsikan sebagai rumah aman sementara ya Bu Teresia ya? Ya menurut media, kalau sebenarnya aslinya menurut Kepala Dinas Lampung Timur nggak seperti itu. Lalu seharusnya di mana Ibu meletakkan korban begitu kalau tidak ada rumah aman di suatu daerah? Harusnya dirujuk ke provinsi. Lalu kenapa tidak dilakukan Ibu ketika itu? Dirujuk ke provinsi. Provinsi telah memiliki rumah aman. Nah itu yang kita selidiki bahwa kejadiannya itu polisi sedang memeriksa. Ya, di mana kejadian itu? Kalau disebut rumah aman, mereka nggak memiliki rumah aman. Yang memiliki rumah aman itu di provinsi. Jadi kami itu menampung semua anak-anak korban kekerasan seluruh kabupaten kota. Baik, jadi menurut Ibu Teresia kejadian ini, insiden ini atau pemerkosaan terjadi di rumah kreatif yang difungsikan sebagai rumah aman sementara ya Bu ya? Ya mungkin seperti itu, nanti kita tunggu hasil pemeriksaan Polda Pak ya. Langkah ke depannya apa Ibu dan apa saja yang perlu diperbaiki dari pola pendampingan di rumah aman sementara itu Bu? Kami akan mengeluarkan instruksi gubernur ya kepada seluruh kabupaten kota 15 Provinsi Lampung ya agar dalam rangka merekrut ya anggota-anggota pengurus rumah aman ataupun
P2, TP2 itu harus rekomendasi dari kepala daerah, ya kan, ke depannya. Dan kemudian hari ini, mulai sore ini, anak korban, adiknya, dan ayahnya sudah di tangan kami. Permintaan dari Polda Lampung agar dilayani dan dilindungi serta didampingi di Provinsi Lampung. Baik, terima kasih Bu Teresia Sormin, Kepala Dinas PPA Lampung sudah bergabung bersama kami di Ayu Sore. Pemirsa, polisi bersama Komnas Perlindungan Anak terus mendalami kasus pencabulan 30 anak di Sukabumi, Jawa Barat. Tersangka mengaku mengiming-imingi korban dengan pelatihan musik dan ilmu mistik. Tersangka pencabulan 30 anak di bawah umur ditahan dan diperiksa intensif di Mapores Sukabumi, Jawa Barat. Kepada polisi, tersangka mengaku mencabuli anak berusia 14 hingga 15 tahun dengan iming-iming pelatihan musik dan ilmu mistik. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti ponsel, pakaian, dan tulisan di dinding kediaman korban yang diduga berisi nama-nama korban. Ketua Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait mendatangi Mapores Sukabumi. Ia memberikan pemulihan trauma kepada 30 anak korban pencabulan. Tersangka FCR ini menggunakan media sosial untuk menjaring korbannya, sehingga korban ini tertarik untuk ikut kursus musik, dan setelah para korban ini berada di rumahnya, para korban ini diiming-imingi mendapatkan ilmu mistik untuk disegani atau untuk disukai dari orang lain. Pemirsa, tidak hanya di Lampung dan Sukabumi, pencabulan terhadap anak juga terjadi di Padang, Sumatera Barat. Bocah perempuan berusia 5 tahun mengaku dicabuli di Padang, Sumatera Barat. Demikian pula di Kabupaten Bandung Barat, pemilik warung harus mendekam di penjara karena mencabuli seorang balita. Seorang pria usia 47 tahun di Padang, Sumatera Barat ditetapkan tersangka kasus pencabulan anak. Pria yang berprofesi sebagai buruh itu ditangkap polisi setelah korban mengaku pada keluarga dan disusul dengan laporan ke polisi. Yang mana pelaku merupakan tetangga dari korban, dan korban merupakan anak yatim yang berusia 5 tahun. Di Bandung, Jawa Barat, seorang pemilik warung ditangkap polisi karena mencabuli seorang anak balita. Korban dicabuli saat berbelanja di warung pelaku. Tindakan asusila pelaku terungkap setelah korban menceritakan peristiwa yang menimpanya pada keluarga. Kemudian pada saat berbelanja tersebut di warung yang di dekat rumah yang bersangkutan, pada saat di warung tersebut oleh penjual yang adalah juga merupakan pelaku, anak tersebut diajak masuk ke warung tersebut. Atas perbuatannya pelaku terancam hukuman pidana hingga 15 tahun penjara. Dari Padang dan Bandung Barat, Budi Sunandar, Yuwono, iNews melaporkan. Pemirsa, perjuangan tenaga medis dalam melawan virus corona masih sangat panjang. Mereka tak bisa melewati pandemi ini tanpa bantuan dan dukungan dari semua pihak. Bantuan dana dan donasi sekecil apapun sangat dibutuhkan agar mereka tetap semangat dan berjuang menangani virus corona. Tak kenal lelah, begitulah keseharian para tenaga medis Polri yang bertugas di Rumah Sakit Bayangkara Brimob Kelapa II, Depok, Jawa Barat. Sejak awal pandemi COVID-19, petugas kesehatan dari Korps Bayangkara ini tak pernah berhenti menangani pasien COVID-19 yang datang silih berganti. Semangat tenaga medis harus diimbangi dengan gizi dan nutrisi seimbang agar imunitas tubuh tidak menurun. Untuk itu, MNC Peduli dan PT Produser Pangan Asia memberikan paket makan siang supaya tenaga medis di Rumah Sakit Bayangkara Brimob dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Ya, kami dari MNC Peduli bekerja sama dengan PPA, Produser Pangan Asia, di mana kita membantu beberapa UMKM di bidang F&B, di bidang makanan gitu, untuk bisa terus mendapatkan pendapatan serta pada saat yang bersamaan memberi support bagi tim medis dalam bentuk penyediaan makanan gitu. Jadi hari ini kami menyediakan makanan untuk Rumah Sakit Brimob ini, tentunya harapannya agar mereka juga merasakan dukungan dari masyarakat dan UMKM-UMKM dalam bidang F&B. Iya, kita merasa senang dan merasa
kita didukung oleh masyarakat tentunya. Dalam hal ini MNC berarti mendukung kita dalam pelaksanaan tugas ini, berarti kita tidak sendirian di sini. Kita bersama-sama saling mendukung dalam pemberantasan COVID-19 ini. Memutus mata rantai penyebaran COVID-19 butuh partisipasi semua warga negara. Untuk itu, mari bersama MNC Peduli kita ikut membantu tenaga medis dengan berdonasi melalui rekening MNC Peduli yang tertera di layar kaca Anda. Karena donasi yang Anda berikan akan langsung disalurkan untuk mendukung perjuangan tenaga medis selama masa pandemi COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Menolak rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila, demonstran mengepung gedung DPRD Jawa Timur. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut, tetap di iNews Sore. Pemirsa, aksi unjuk rasa meminta pembebasan saksi pembunuhan terjadi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Polisi menahan saksi pembunuhan tersebut sejak 5 hari lalu. Puluhan warga berunjuk rasa di depan Mapolsek Percut Saituan, Deli Serdang, Sumatera Utara.